Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas soal Joglo Semar. Ini adalah sebuah kawasan yang super penting di Pulau Jawa. Sebuah cerita tentang 3 kota besar yang ngebentuk apa yang disebut-sebut sebagai segitiga emas. Potensi ekonomi dan pariwisatanya, wah, jangan ditanya, besar banget. Nah, pertanyaannya simpel aja, tapi jawabannya dalam banget. Apa sih yang bikin kawasan ini begitu istimewa? Apa yang jadi motor penggerak pertumbuhan, persaingan, dan yang paling baru, kolaborasi di antara mereka? Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Pertama-tama, biar kita semua satu frekuensi ya. Joglo Semar itu singkatan dari Jogja, Solo, dan Semarang. 3 pilar utama buat budaya dan ekonomi di Jawa Tengah dan DIY. Ini bukan cuma sekedar akronim, tapi ini adalah sebuah konsep, sebuah kawasan strategis yang terpadu. Dan pengakuan ini nggak main-main loh. Bukan cuma kita aja yang ngomongin, bahkan pemerintah Inggris menyebutnya sebagai The Golden Triangle atau segitiga emas. Ini bukti kalau kawasan ini tuh strategis banget di mata dunia. Apalagi kalau kita bicara soal infrastruktur dan pembangunan kota hijau. Awalnya nih cerita Joglo Semar itu adalah cerita tentang kompetisi. Ya, 3 kota ini tuh saling sikut, bersaing ketat, terutama di sektor pariwisata. Masing-masing pengen jadi yang nomor 1. Coba kita lihat datanya deh. Kalau kita intip data dari Badan Pusat Statistik ini, trennya kelihatan jelas banget. Dari tahun 2014 sampai 2016, jumlah turis di ketiga kota ini naik terus. Luar biasa kan? Yogyakarta memang masih memimpin, tapi coba lihat Semarang. Lonjakan pengunjungnya itu signifikan banget. Nah, grafik ini bikin posisinya jadi lebih jelas di tahun 2016. Yogyakarta unggul telak, lebih dari 5 juta turis. Semarang ngejar di posisi kedua, disusul Solo di urutan ketiga. Angka-angka ini benar-benar jadi cerminan daya tarik masing-masing kota waktu itu. Pertanyaan berikutnya, kenapa bisa begitu? Apa sih faktor penentu yang bikin Yogyakarta misalnya bisa begitu dominan dalam menarik wisatawan di periode itu? Jawabannya ternyata ada di sesuatu yang sangat mendasar. Jadi, kuncinya ada di sini, infrastruktur pariwisata. Analisis kalogram ini nunjukin korelasi yang kuat banget. Yogyakarta yang punya fasilitas paling banyak, ya jelas aja peringkatnya nomor 1. Solo dan Semarang ngikutin di bawahnya. Ini bukan kebetulan sama sekali. Coba lihat angka ini, 1452. Itulah jumlah total unit infrastruktur pariwisata yang ada di Yogyakarta saat itu. Angkanya hampir 2 kali lipat dari yang dimiliki Solo atau Semarang. Ini tuh mencakup semuanya, mulai dari hotel, travel agent, sampai restoran. Kelengkapan inilah yang jadi magnet utamanya. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu, teman-teman. Di balik angka pertumbuhan yang kelihatannya bagus banget, ternyata ada sebuah paradoks. Sebuah tantangan besar yang mengintai kawasan ini. Nah, ini dia teka-tekinya. Jumlah pengunjungnya meroket, tapi kok data malah nunjukin mereka pulangnya lebih cepat. Fenomena apa ini? Yuk kita lihat buktinya. Nah, ini bagian yang paling bikin penasaran. Coba lihat data lama tinggal atau length of stay turis. Di ketiga kota, polanya sama. Terjadi penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Di Yogyakarta aja, turun dari rata-rata 2,15 hari jadi cuma 1,61 hari. Ini sinyal bahaya loh. Kenapa ini jadi masalah? Gini, makin singkat turis tinggal, ya makin sedikit juga uang yang mereka belanjakan. Dampaknya langsung terasa ke hotel, restoran, sampai UMKM lokal. Ini tuh kayak wake up call, panggilan buat berinovasi. Bukan cuma soal narik orang datang, tapi gimana caranya bikin mereka betah dan pengen tinggal lebih lama. Oke, dari tantangan biasanya muncul solusi. Para pemangku kepentingan mulai sadar, kuncinya itu adalah berhenti berpikir per kota. Mereka harus mulai berpikir sebagai satu kawasan yang utuh dan terhubung. Dan inilah 2 jagoan konektivitas yang baru, shuttle bus Joglo Semar dan kereta api Joglo Semar Kerto. Keduanya dirancang khusus untuk bikin perjalanan antar kota di segitiga emas ini jadi lebih gampang, lebih cepat, dan tentunya lebih nyaman. Shuttle bus ini bukan bus sembarangan ya, fasilitasnya modern banget. Ada reservasi online 24 jam, berangkat tiap jam, ada colokan buat ngecas di tiap kursi, bahkan ada GPS tracking. Benar-benar jawaban buat kebutuhan wisatawan zaman sekarang yang maunya serba efisien dan nyaman. Kereta apinya juga nggak kalah keren, rutenya itu melingkar atau loop yang unik banget. Jadi KA Joglo Semar Kerto ini nggak cuma nyambungin 3 kota utama, tapi juga kota-kota penting lainnya, kayak Purwokerto dan Tegal. Ini benar-benar membangun sebuah jaringan transportasi yang solid di Jawa Tengah. Dengan konektivitas yang makin oke, babak baru Joglo Semar pun dimulai. Fokusnya sekarang geser, dari yang tadinya kompetisi, sekarang jadi kolaborasi.
Idenya besar, menjual Joglo Semar bukan lagi sebagai 3 kota terpisah, tapi sebagai satu cerita yang utuh. Dan inilah inisiatif terbarunya dari Kemenparekraf, Historical Trail of Joglo Semar. Ini adalah sebuah pola jalur wisata yang dirancang khusus buat mengikat ketiga kota ini dalam satu narasi besar, satu cerita tentang sejarah dan budaya yang gak terpisahkan. Seperti kata Pak Menteri Sandiaga Uno, idenya itu adalah mengemas semua kekuatan utama kawasan ini, sejarahnya, warisan budayanya yang diakui UNESCO, sampai kulinernya yang legendaris ke dalam satu paket pengalaman. Jadi wisatawan bisa menikmati semuanya secara nyambung dan berkelanjutan. Upaya ini juga dapat dukungan dari luar negeri loh. Project Assessment Koridor Mobilitas Joglo Semar ini contohnya adalah hasil kerja bareng pemerintah Inggris. Ini nunjukin keseriusan buat memecahkan masalah konektivitas secara komprehensif. Tujuannya ya buat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan semua orang. Jadi, inilah evolusi Joglo Semar. Dari yang tadinya 3 raksasa yang saling bersaing, sekarang jadi satu tim yang berkolaborasi. Tujuannya cuma satu, menciptakan sebuah destinasi regional yang terintegrasi, di mana kekuatan satu kota bisa melengkapi kekuatan kota lainnya. Keren kan? Pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng. Kira-kira pendekatan baru ini yang mengandalkan narasi bersama dan konektivitas yang solid bakal jadi formula ajaib buat masa depan Joglo Semar nggak ya? Mampukah mereka mengubah turis yang datang cuma sebentar jadi penjelajah yang betah tinggal lebih lama? Hanya waktu yang bisa menjawab. Itulah tadi pembahasan lengkap kita soal evolusi kawasan Joglo Semar, dari persaingan sengit menuju sebuah cerita bersama. Semua informasi yang kita bahas kali ini diambil dari berbagai sumber yang bisa Anda lihat langsung di layar.